Wow, ada 8 pejabat mundur pada era Anies. Benarkah karena tumbal ambisi politik? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Itu sesuatu yang amat jarang. Kita tumbuhkan di DKI Jakarta sikap menghargai, sikap menghormati, dan mementingkan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, organisasi di atas kepentingan pribadinya. Karena itu ketika Kepala Bapeda menyampaikan kepada saya bahwa dengan situasi seperti ini, maka beliau memilih untuk mengundurkan diri dan berharap Bapeda bisa bekerja lebih baik dengan ada pimpinan yang baru. Saya sampaikan terima kasih. Ini jadi contoh. Saya hormat kepada Pak Mahendra dan beliau bisa dijadikan sebagai contoh. Sikap ini kemudian kita lanjuti pada mereka-mereka yang kemarin mengerjakan data entry tidak dengan cara yang benar. Kita akan melakukan pemeriksaan semuanya sehingga kejadian kemalasan, ketidaktertiban itu tidak berulang. Begini, kan ini eselon 2-nya Pemprov ya, kepala dinas. Jadi artinya kan semua memasukkan. Saya tidak tahu dia mundurnya, mungkin yang masuk data-datanya ini yang kejanggalan itu kan urusannya kepada dinas pendidikan, tetapi kenapa yang di pariwisata dan juga BKPM yang mundur? Sekali lagi kalau pejabat mundur itu bisa dua. Satu, dia memang mundur karena kepentingan pribadi dan sebagainya, atau dia tidak setuju dengan kebijakan atasannya, atau dia dimundurkan tapi suruh bicara Anda mundur saja. Per 17 Mei 2021 lalu, Pujiono yang semula menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Aset Daerah BPAD DKI Jakarta menyatakan pengunduran diri dari jabatannya. Ketidaksanggupan memenuhi target kerja dari sang gubernur menjadi alasan mundurnya Pujiono. Namun, Pujiono bukanlah pejabat satu-satunya yang mundur pada era kepemimpinan Anies. Karena masih ada sedikitnya 6 pejabat lain dengan posisi yang tidak main-main, yaitu semuanya dimulai dari Edi Junaidi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Isunya terkait anggaran untuk influencer luar negeri. Mundurnya Edi disusul oleh Sri Mahendra, Kepala Bapeda, yang mundur setelah muncul sorotan publik soal janggalnya anggaran terkait influencer, pembangunan jalur sepeda, serta pembelian lem Aibon, ballpoint dan komputer dengan anggaran fantastis. Berikutnya, pejabat penting lain yang menyerah pada era Anies adalah Kelik Indrianto, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat. Orang ini mundur karena kabarnya berkinerja kurang maksimal terkait proyek mustahil rumah DP 0 yang sampai sekarang sangat jauh dari target semula. Sudah 4 nama ya. Kita lanjut dengan nama kelima, yaitu mundurnya Kelik lantas diikuti oleh Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang mundur bersamaan dengan Kelik per 24 Februari 2020. Kabarnya jurnalister Subejo ingin menjadi widya suara, sebutan untuk PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendidik dan mengajar PNS di lembaga pelatihan atau di diklat pemerintah. Setelah itu, seolah belum cukup menyusul pula nama ke-6 pejabat elit, mundurnya Muhammad Sani selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda. Menurut berita, eks-penasihat KPK itu berkata kalau pengunduran dirinya tidak bisa dijelaskan dengan gamblang, tapi dia menolak kalau pengunduran dirinya dikaitkan dengan kinerja yang kurang maksimal. Lantas, nama ke-7, menurut lansiran Kompas, ada nama Agung Wicaksono yang dengan bijaksana dalam tanda kutip seperti namanya, memilih mundur dari posisi sebagai Direktur Transjakarta karena alasan keluarga. Ingat jurnalister, 7 nama ini hanyalah mereka yang mundur per Mei 2021, belum termasuk Direktur Keuangan PT Jakpro Yuliantina Wangsawikuna yang mundur di awal 2022 kemarin. Jadi sedikitnya ada 8 nama pejabat berpangkat keren yang mundur sejak Anies menjabat sebagai gubernur ya. 8 orang dalam kurun waktu sekitar 4 tahunan lebih sedikit. Bisa dibilang cukup buruk untuk penilaian publik. Apalagi mundurnya sebagian nama-nama tadi terkait program atau proyek kontroversial yang selama 4 tahunan ini ramai dibicarakan publik. Apakah ini mengindikasikan bahwa menjadi pejabat tinggi di posisi terkait program unggulan Anies sangatlah berat, bahkan mustahil tercapai? Entahlah. Perlu ada riset mendalam untuk sampai pada kesimpulan tadi. Tapi dalam ulasannya di kanal YouTube, Eko Kuntadi menduga bahwa kondisi itu terjadi karena ada unsur membahayakan kalau para pejabat teras itu semua tetap di sana.
Salah satu bahaya yang bikin ngeri adalah bisa tersangkut kasus hukum seperti kawan-kawan mereka yang kini menjadi pesakitan gara-gara kasus korupsi pembelian tanah. Ini yang disebut Eko Kuntadi dengan tumbal karena pesugihan politik yang terjadi pada era gubernur hasil pilkada terburuk sepanjang sejarah pada 2017 lalu. Sederhananya jurnalisar, kalau pesugihan kan biasanya ada upaya memperkaya diri atau memenuhi ambisi, juga keinginan dengan mengorbankan orang lain sebagai tumbangnya. Ya, agak mirip-mirip dengan yang terjadi di Jakarta sekarang. Silakan simpulkan sendiri dengan membaca tanda-tanda, juga bukti-bukti yang selama ini terjadi ya. Kalau disuruh memilih antara menjadi anak buah Anies atau BTP juga antara Anies dengan Jokowi, saya pribadi lebih memilih dua nama yang terdahulu pernah duet sebagai DKI 1 dan DKI 2 itu, yang seandainya tidak dijegal oleh politik kotor ala mafia kelas kakap pada Pilkada 2017, maka pembangunan di segala bidang akan terasa lebih nyata di seantero DKI Jakarta di bawah kendali Ahok dan Jarot. Kasihan benar ketujuh orang tadi. Mungkin jabatan ideal dengan gaji bagus selama ini sudah dinikmati. Gara-gara satu orang yang sebenarnya lebih baik mundur sejak tahun pertamanya menjabat, mereka malah memilih melepas. Daripada kena batunya akibat udang yang disembunyikan dalam keadaan busuk, tapi bukan mereka yang melakukan. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar kondisi ini disebabkan karena semacam tumbal politik yang sedang terjadi sejak Anies memimpin Jakarta? Atau ini masih terasa wajar karena dianggap tidak becus dalam bekerja? Karena target yang mustahil tercapai? Begitulah kura-kura.